Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivona Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Bintang Malapetaka. Tumenggung Yuda Paksa benar-benar geram melihat sikap Biku Dewa Hastu dan Anjan Piani Kayuwangi. Namun dia sendiri tidak berani berbuat apa-apa pada dua orang yang berada di hadapannya itu. Karena Yuda Paksa tahu bagaimana kehebatan mereka. Sambil kembali menatap dengan geram, bekas Tumenggung Kediri itu menarik napas panjang. Jahanam, rupanya aku memang harus turun tangan untuk mengusir kalian. Sabar, Tuan, sabar. Temanku cuma main-main. Kedatangan kami di sini sebenarnya cuma ingin mencari tahu apa sebenarnya yang tengah terjadi. Apakah Tuan tidak melihat tulang belulang yang berserakan di sepanjang jalan ini? Aku sudah tahu itu semua. Tulang belulang itu sebenarnya berasal dari wabah yang disebarkan oleh benda logam itu. Kalau kalian berniat macam-macam atau mengusik benda itu, maka seperti tulang berlaku akan mengerti jika tidak meninggalkan tempat ini. Tetapi kalau kalian ingin selamat, sebaiknya segeralah pergi. Oh tidak, kami tidak akan pergi sebelum mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Tuan. Kakang, lebih baik kita pergi dari sini. Kita harus mencari tahu sendiri. Rasanya kita tidak perlu bicara banyak dengan Tuan Yuda Paksa. Iya, kukira itu lebih baik. Karena aku juga sudah terlalu jenuh berbicara dengan kalian. Ya, baiklah. Tapi aku berharap suatu saat kita dapat bertemu lagi, Tuhan. Ayo, Anjam Piani. Ya, Kakang. Oh, rupanya mereka tidak menyadari kalau bahaya sedang mengancam. Silahkan kalian carilah keterangan yang jelas. Nanti kalian akan tahu bagaimana menghadapi ancaman maut itu. Kakang, ya. Apakah kau yakin bahwa Yuda Paksa tahu apa sumber dari malapetaka yang menimpa desa ini? Aku rasa tidak tahu, adik. Buktinya tadi dia sama sekali tidak menjelaskan dari mana asalnya tulang belulang itu. Sudahlah. Sekarang kita tidak perlu memikirkan Tumenggung Yuda Paksa. Dia sengaja bicara begitu agar kita menghindar. Kemudian dia sendiri berusaha mendapatkan logam itu. Sudahlah. Kakang, lihat. Di atas pohon-pohon itu banyak sekali kabut bertebaran. Tapi aneh sekali. Kenapa kabut-kabut itu berwarna kuning kemerah-merahan, Kakang? Iya. Kita berhenti dulu, Anjang Piani. Kurasa itu bukan kabut, adik. Bagaimana mungkin benda berasap dapat bertengger di batang-batang pohon begitu saja? Kurasa wilayah ini sudah dikuasai oleh orang yang berilmu tinggi. Apa maksud Kakang? Bahwa kabut-kabut itu adalah ciptaan seseorang? Ya,
yang sengaja untuk menakut-nakuti siapa saja yang akan datang kemari. Iya, kukira begitu, adik. Lihat. Kabut-kabut itu mulai bergerak. Sepertinya dia akan menuju kemari, adik. Iya, Kakang. Sebaiknya kita menjauh saja. Aku khawatir kabut-kabut itu mengandung racun yang ganas, Kakang. Kabut-kabut itu mendekati kudaku. Kakang, cepatlah menghindar. Ayo naik ke atas kudaku, Kakang. Nanti dulu. Aku mau tahu apa yang akan dilakukan kabut-kabut itu. Biku Dewa Hastu hanya menggeser sedikit tempat berpijaknya. Anjan Piani Kayuwangi kelihatan mulai tegang ketika melihat kabut-kabut itu mengelilingi kuda temannya. Keduanya sekarang bukan main terkejutnya ketika melihat kabut-kabut itu seperti mencengkeram kuda Biku Dewa Hastu. Setelah beberapa saat tenggelam dalam kabut-kabut yang mengerikan, tiba-tiba saja kuda itu tewas, dan yang nampak sekarang tinggal tulang-tulangnya saja. Gila, hanya dalam sekejap kuda itu tinggal tulang belulangnya saja, Kakang. Iya, sekarang baru kita tahu jawabannya. Ternyata bencana yang menimpa desa ini adalah akibat dari kabut-kabut itu. Kakang, lebih baik kita tinggalkan tempat ini sebelum kabut-kabut itu memangsa kita. Aku rasa benda itu tidak mudah kita musnahkan begitu saja, Kakang. Iya. Ayo, kita memang harus menghindar dari sini. Yuk. Kalau kita mengambil jalan tadi, berarti kita akan bertemu dengan Yuda Paksa lagi, Kakang. Ya, apa boleh buat. Kukira tak ada salahnya. Siapa tahu dia pun sedang mengalami nasib seperti yang sedang kita alami sekarang. Ayo, cepat sebelum kabut-kabut itu memangsa kita. Ayo. Ya. Dengan tergesa-gesa dan wajah tegang, Anjan Piani Kayuwangi segera memacu kudanya menyusuri jalan tadi. Sementara kabut-kabut yang baru saja memangsa kuda Biku Dewa Hastu segera mengejar dengan cepatnya. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di mana Yuda Paksa berada, rupanya dia pun tengah mengalami hal yang sama. Kuda yang dimilikinya tengah dimangsa kabut-kabut dengan ganasnya. Aku tidak percaya kalau yang memangsa kudaku itu adalah kabut. Aku yakin itu sebangsa makhluk lelembut. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kuda-kudaku sekarang tinggal tulang-tulangnya saja. Celaka, dia pasti akan segera memangsaku. Celaka. Kabut-kabut itu sekarang mulai bergerak ke arahku. Aku harus meninggalkan tempat ini. Aku tidak ingin mampus dengan sia-sia. Ada yang datang kemari. Siapa dia? Apakah orang itu tidak tahu kalau tempat ini adalah wilayah yang berbahaya? Biku Dewa Hastu. Kakang, rupanya di sini pun ada kabut-kabut seperti itu. Rupanya kita sekarang benar-benar telah dikepung oleh makhluk ganas itu. Kenapa kalian kembali kemari? Apakah kalian tidak tahu bahwa di sini ada kabut-kabut setan? Kau tidak perlu menegangkan urat syaraf Yuda Paksa. Aku sudah tahu bahwa di wilayah ini ada kabut-kabut ganas. Kami bergerak kemari bukan untuk bertemu denganmu. Tetapi kabut-kabut itulah yang membuat kami berdua datang kemari. Kau lihat itu? Gila. Rupanya kabut itu menebar kemana-mana. Sekarang kita telah terkepung. Iya. Dan ajal sebentar lagi akan menyambut kita. Tidak. Aku tidak ingin mati sia-sia di sini. Aku harus bisa menyelamatkan diri. Percuma. Bagaimana kau bisa menyelamatkan diri? Sementara kabut itu sekarang sudah berada di sekeliling kita.
Serahkan saja segalanya pada Hyang Maha Agung. Bodoh kau, Dewa Hastu. Kenapa tidak kita gunakan saja ajian andalan kita masing-masing? Kakang, apakah mungkin ajian kita bisa mengusir kabut-kabut jahat itu, Kakang? Kita harus mencoba. Daripada hanya diam menunggu ajal, ha? Lihat Kakang Dewa Hastu. Kudaku mangsa kabut-kabut itu, Kakang. Rupanya kabut-kabut setan itu sengaja berbuat demikian. Sepertinya dia dikendalikan oleh seseorang. Rasanya tidak mungkin kalau benda berasap itu dapat memangsa makhluk yang bernyawa hanya dalam sekejap. Sudahlah, jangan banyak bicara lagi. Jiwa kita sekarang sedang terancam. Awas! Wah, jahanam. Benar-benar ganas kabut-kabut ini. Kakang, sekarang kita dikepung dalam jarak yang dekat. Apa yang harus kita lakukan? Kukira tak ada jalan lain, Adi, selain mengikuti usul Yuda Paksa. Sebaiknya sekarang kita siapkan ajian kita masing-masing. Yuk. Hup. Dengan wajah tegang bercampur cemas, ketiganya sekarang menyiapkan ajian masing-masing. Sementara kabut-kabut itu mulai mengepung dari berbagai penjuru arah. Warna kabut-kabut itu sekarang berubah menjadi kemerah-merahan. Benda berasap itu masih melayang-layang, seolah-olah mencari kesempatan. Kakang, aku sudah menyiapkan ajianku. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku pun sudah menyiapkannya, Adi. Ayo, bersiap-siaplah. Yuda Paksa, awas kabut itu menyerangmu. Ya! Ledakan keras terjadi. Kabut-kabut itu dalam sekejap berhamburan dihantam oleh Tumenggung Yuda Paksa. Namun sungguh di luar dugaan. Sekalipun tangannya telah dilampari ajian yang sangat ampuh, rupanya kabut-kabut itu tidak mengalami apa-apa. Bahkan sekarang telah berkumpul lagi dan siap menyerang. Gila, kabut apa ini sebenarnya? Padahal aku sudah melambari tanganku dengan ajianku yang paling ampuh. Kakang, ternyata benar dugaanku. Apa yang kita lakukan hanya sia-sia belaka, Kakang. Sekarang tak ada lagi yang bisa kita perbuat selain hanya memasrahkan diri. Kenapa kau jadi putus asa, Dewa Hastu? Bukankah kau mempunyai ajian cukup banyak? Cobalah kau lawan benda berasap jahanam itu. Barangkali saja salah satu dari ajianmu dapat melenyapkannya. Tidak, aku tidak yakin kabut itu bisa musnah oleh ajianku. Pukulanmu sendiri tak ada artinya, Yuda Paksa. Sial. Hah. Kenapa tiba-tiba kalian jadi pengecut? Mana kehebatan kalian selama ini? Hanya melawan makhluk tidak bernyawa saja kalian sudah putus asa. Kau tidak perlu mencaci maki kami, Yuda Paksa. Bukankah kau sendiri sekarang sedang ketakutan? Kalau kau merasa mampu untuk melawan kabut-kabut itu, lawanlah. Aku dan Anjam Piani rasanya tidak mungkin bisa melawannya. Biarlah aku pasrahkan semuanya pada Hyang Maha Agung. Kalau memang kami harus mati hari ini, kami akan rela. Bukankah demikian, Adi? Ya, kukira begitu. Karena melawan pun percuma. Hasilnya hanya akan sia-sia belaka. Ke barat. Majulah kau kabut-kabut ke barat. Biar ku musnahkan kau semua. Ya! Sementara kabut-kabut itu sekalipun pecah, tetapi dalam sekejap dapat berkumpul kembali. Percuma, Yuda Paksa. Sekalipun kau menguras tenaga dengan ajian-ajianmu, kabut-kabut itu tak akan bisa sirna. Aku tidak peduli, karena aku tidak ingin mati.
Perjalanan hidupku masih panjang, Dewa Hastu. Masih banyak yang harus kutempuh. Kalau aku mati hanya karena ulah kabut-kabut jahanam itu, rasanya aku tidak rela. Sudahlah, Kakang. Kukira tak ada gunanya memberikan nasihat padanya. Biarlah kita selesaikan urusan kita masing-masing. Kabut-kabut itu mulai bergerak kembali, Kakang. Sebaiknya kita bersiap-siap untuk menyambutnya, Kakang. Ya, kukira tak ada salahnya kalau aku mencoba melawan kabut-kabut itu dengan ajian raga bajraku. Yuk. Awas, Kakang! Yuk. Hasilnya tetap saja sama, Adi. Kabut-kabut itu bersatu kembali setelah hancur kehempaskan. Sekarang kabut-kabut itu menyerang bersamaan. Matilah kita, Dewa Hastu. Memang benar apa yang dilihat oleh Tumenggung Yudapaksa. Kabut-kabut yang bergerombol sekarang menyerang bersamaan. Benda berasap itu seolah-olah tidak menerima dengan apa yang dilakukan oleh 3 orang itu. Sekalipun Biku Dewa Hastu sudah memasrahkan diri pada nasibnya, namun dia tak urung mencoba juga melawan kabut-kabut itu dengan ajiannya. Melihat hal itu, Anjan Piani Kayuwangi dan Yudapaksa menatap tegang. Apa yang harus kami lakukan sekarang? Ketiganya sekarang terpojok pada keadaan yang menegangkan. Kabut-kabut itu dalam sekejap telah menghimpit mereka dan siap melahapnya dengan ganas. Namun belum sempat hal itu terjadi, tiba-tiba dari arah lain muncul sesosok manusia bertopeng kain menghempaskan kabut-kabut itu. Kakang, ada apa dengan kabut-kabut itu? Kau lihat itu. Rupanya ada orang yang mencoba menolong kita. Tetaplah kalian di situ. Jangan bergerak. Aku akan melawan kabut-kabut itu. Siapa kau? Aku tidak ada waktu untuk menjawab pertanyaanmu, Tuan. Lebih baik diam saja. Majulah kau, kabut-kabut jahanam. Lawanlah tubuhku. Aku sudah siap menanti keganasanmu. Gila. Orang bercadar itu dikerumuni oleh kabut-kabut ganas itu, Kakang. Rasanya tidak mungkin kalau dia bisa selamat, Kakang. Kita lihat saja, Adik. Barangkali saja orang itu berilmu tinggi. Aku tidak percaya kalau dia mampu melawan kabut-kabut itu. Sementara tubuhnya sekarang sudah tenggelam di telan asap jahanam itu. Ini kesempatan untuk kita, Dewa Hastu. Ayo, kita tinggalkan tempat ini. Tidak. Aku tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum melihat bagaimana hasilnya. Apakah orang itu selamat atau tidak? Dasar manusia bodoh. Tidak bisa menggunakan kesempatan. Kalau memang menurutmu ini kesempatan, silahkan. Tinggalkan saja tempat ini. Aku toh tidak pernah melarangmu. Keparat. Orang itu kelihatannya masih berusaha menahan rekaman kabut-kabut itu, Kakang. Apakah tidak sebaiknya kita menolong dia, Kakang? Oh, jangan. Bukankah tadi dia mengatakan bahwa kita jangan bergerak? Sebaiknya kita lihat saja apa yang akan terjadi nanti. Suasana nampak semakin tegang. Orang bercadar itu masih terus bergumul dengan kabut-kabut. Setelah beberapa saat kejadian itu berlangsung, tiba-tiba terdengarlah teriakan melengking keras. Kabut-kabut itu pun bertebaran kemana-mana setelah dihempas dengan dahsyatnya. Dan keanehan lain, benda berasap itu terbakar bagaikan selembar kertas. Setelah wujud dari kabut itu lenyap, yang tinggal sekarang hanyalah bau bangkai menusuk hidung.
Sekarang kalian terbebas dari ancaman kabut-kabut itu. Aku kira sebaiknya tinggalkan tempat ini secepatnya. Jika tidak ingin kabut-kabut lain mengancam kalian. Ya, baik. Terima kasih atas bantuanmu, Kisanak. Tapi apakah kau tidak keberatan jika aku mengetahui siapa kau sebenarnya? Aku tidak punya waktu untuk berbincang-bincang. Segeralah tinggalkan tempat ini dan pergi ke tepi pantai. Kenapa kami harus pergi ke tepi pantai, Kisanak? Di tempat yang banyak pohonnya, kemungkinan bahaya lebih besar dibandingkan di tepi pantai. Bisa kalian lihat, bukankah kabut-kabut itu banyak berkeliaran di mana-mana? Kabut-kabut jahat itu lebih senang berada di pohon-pohon daripada berada di tempat yang terbuka. Iya. Baiklah, Kisanak. Kami akan menuruti kata-katamu. Sekali lagi terima kasih atas bantuanmu. Nah, selamat tinggal. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik. Sungguh tidak kusangka. Orang itu hebat sekali, Kakang. Iya. Sayang dia tidak berterus terang pada kita. Siapa dia sebenarnya? Iya. Sekarang yang mesti kita syukuri adalah dengan diberikannya umur panjang oleh Sang Hyang Agung, adik. Mungkin kalau Sang Pencipta sudah mentakdirkan kita mati, maka sejak tadi pun kita akan mati. Peduli dengan takdir. Aku tidak percaya. Yang aku percaya cuma keyakinan. Jika aku berkeyakinan masih hidup, maka dengan sendirinya aku akan hidup, tanpa peduli ketergantungan pada yang lain. Keyakinanmu tidak selamanya membuahkan kebenaran, Yudapaksa. Kau manusia. Keterbatasan ilmu yang dimiliki manusia ada takarannya. Sekalipun kau mempunyai keyakinan akan sesuatu begitu tinggi, suatu saat kau akan termakan oleh keyakinanmu sendiri. Karena kau tidak begitu peduli pada Yang Maha Agung. Jangan berkhotbah di depanku. Apapun yang kau katakan, aku tidak peduli. Yang jelas, aku mempunyai sikap sendiri. Ketiganya terperanjat begitu mendengar auman keras dari tempat yang jauh. Sekarang mereka tidak lagi mempersoalkan masalah yang terjadi, kecuali berpikir siapa orang yang melepaskan suara seperti seekor singa liar itu. Adalah lambang dari maut yang siap merebut nyawa kita, Kakang. Sebaiknya segera kita tinggalkan tempat ini, Kakang. Sebelum segala sesuatunya terlambat, Kakang. Iya, baiklah. Tuan Yudapaksa, sekarang kita berpisah. Kami akan segera ke tepi pantai. Jika Tuhan ingin ikut kami, silahkan. Jika tidak pun itu terserah Tuhan. Pergilah. Aku tidak ingin ikut dengan kalian. Aku mempunyai rencana sendiri yang tidak perlu diusik orang lain. Ya, baiklah. Kalau memang Tuhan sudah mempunyai pendirian. Ayo Anjampiani. Hup. Ya, Kakang. Hup. Suara auman tadi mengingatkan aku pada seseorang. Tapi apakah mungkin dia? Rasanya aku tidak percaya kalau orang bercadar itu adalah orang yang pernah kutemui di padang karautan. Tidak kusangka kesaktian orang tadi membuatku kagum dan bertanya-tanya. Seandainya saja aku tahu siapa dia sebenarnya, mungkin aku bisa mengambil pengalaman dari apa yang dimilikinya. Sebaiknya segera kutinggalkan tempat ini sebelum kabut-kabut setan yang lainnya datang kemari. Hop! Panji, kabut-kabut itu sepertinya akan bergerak kemari. Iya, makhluk jahanam itu memang selalu rakus pada makhluk bernyawa seperti kita. Sebaiknya kalian berhati-hati. Kami kau suruh berhati-hati sementara kau sendiri seolah-olah menantang kabut-kabut itu. Apa maksudmu? Aku masih menyimpan dendam Kameswara. Kabut-kabut jahanam itu akan kuhajar, akan kumusnahkan dengan kepandaianku. Apakah kau mempunyai kehebatan tinggi sehingga berani melawan benda berasap itu? Aku tidak peduli apakah aku mempunyai kehebatan atau tidak. Yang jelas, dendamku tidak bisa dimusnahkan begitu saja. Sekalipun nyawaku taruhannya. Jika memang aku harus mati, aku tidak akan menyesal. Yang penting aku bisa melampiaskan dendam ini. Kau tidak boleh bersikap gegabah, Panji. Jangan korbankan dirimu hanya karena dendam yang buta. Untuk apa kau melampiaskan dendam
Sementara kau tahu bahwa kau tidak mempunyai kemampuan yang tinggi. Apakah kau tidak iba dengan kematian istri dan anakmu? Kalau kau iba, seharusnya kau pun tidak perlu menyerahkan diri pada kesia-siaan. Berpikirlah untuk tetap hidup. Kematian yang akan kau lakukan tidak cukup untuk melampiaskan dendammu. Tapi hatiku sangat kecewa sekali atas musibah itu, Kameswara. Kalau aku hanya diam saja, tanpa bisa membalas pada makhluk jahanam itu, apakah aku layak dianggap sebagai suami yang bertanggung jawab? Rasa tanggung jawab bukan diukur dari pengorbanan nyawa yang sia-sia. Tapi lihatlah dari keikhlasanmu. Kalau kau merelakan kepergian anak dan istrimu, itu pun sudah suatu tanda bahwa kau bertanggung jawab. Karena mereka pergi adalah atas kehendak Yang Maha Agung. Aku tidak bisa terima kata-kata seperti itu, Kameswara. Dendamku rasanya tidak bisa aku sembunyikan. Tenangkan dirimu, Panji Parasu. Jangan terlena pada kesedihan yang tidak berarti. Kau lihat kabut-kabut itu mulai bergerak kemari. Kabut jahanam. Keparat! Kemarilah kalian semua. Ayo, lawanlah aku. Aku, Panji Parasu, tidak akan gentar menghadapimu. Iya! Gila, Panji! Lepaskan aku, Kameswara. Biarkan aku melawan kabut-kabut keparat itu. Ternyata kau termasuk manusia yang keras kepala. Aku tidak akan membiarkanmu mati sia-sia. Berpikirlah dengan jernih, Panji. Kita masih mempunyai banyak waktu untuk melawan kabut-kabut itu. Tapi kenapa kau harus mengorbankan nyawa begitu saja? Aku tidak akan melepaskanmu sebelum kau berpikir dengan tenang. Aku tidak akan bisa berpikir tenang sampai kapanpun. Selama jahanam-jahanam itu masih berkeliaran. Lepaskan, Kameswara. Maafkan aku, Panji Parasu. Aku terpaksa berbuat seperti ini. Panji Parasu pun terkulai lemah setelah ditotop oleh Kameswara. Sambil menoleh penuh waspada, pemuda dari pesanggaran itu segera membawa temannya mendekati Empu Gandring. Kabut masih melayang-layang dengan menegangkan. Setelah melompat mendekati Empu Gandring, Kameswara kemudian mengajak orang tua itu untuk berdiri tidak jauh dari air pantai. Sebaiknya kita jangan terlalu jauh dari air pantai ini, Paman. Karena tak ada cara lain untuk melawan kabut-kabut itu selain menghindarkan diri. Kukira langkah ini cukup baik, Kameswara. Karena kita tidak boleh mati secara sia-sia. Bagaimana dengan Panji Parasu? Saya terpaksa menotoknya, Paman. Daripada dia melakukan tindakan yang bodoh. Awas, Kameswara. Kabut-kabut itu mulai bergerak kemari. Kabut-kabut itu bergerak begitu cepat. Ya. Seolah-olah berpikir bahwa kita tidak bisa bergerak kemana-mana. Awas, Paman! Terlambat, rupanya kabut-kabut berwarna kuning kemerah-merahan itu gagal memangsa buruannya. Kameswara dan Empu Gandring juga Panji Parasu yang berada dalam air belum berani muncul ke permukaan. Ketiganya masih mencoba bertahan sampai kabut-kabut itu benar-benar pergi. Dan beberapa saat kemudian, gila. Makhluk apa itu sebenarnya, kabut-kabut itu? Dia seperti mempunyai akal. Cukup lama juga dia berada di atas permukaan air. Seolah-olah menunggu kita akan muncul lagi. Iya, hampir saja jantungku meledak karena menahan nafas terlalu lama. Kameswara, bagaimana dengan Panji Parasu? Apakah dia tidak apa-apa? Dia masih dalam keadaan pingsan, Paman. Syukurlah. Karena aku khawatir dengan keadaannya. Dia kita ajak tenggelam dalam keadaan pingsan. Bagaimana sekarang, Kameswara? Apakah kita harus terus-menerus berada di sini? Kita tidak boleh berada di sini selamanya, Paman. Kita harus berpikir. Tapi sampai sejauh ini belum ada pemikiran yang kita dapatkan, Kameswara. Paman, lihat. Siapa dua orang yang berada di tepi pantai sebelah sana? Rasanya aku kenal dengan mereka. Kameswara, ayo kita ke sana. Iya, Paman.
Kameswara dan Empu Gandring segera melangkah untuk mendekati dua orang yang tak jauh dari situ. Sementara Panji Parasu masih dibiarkan tergeletak di atas pasir. Dan ketika keduanya sudah berhadapan muka, bukan main terkejutnya mereka. Ternyata kedua orang itu adalah orang yang pernah dikenalnya. Nah, siapakah dua orang yang dikenal Kameswara dan Empu Gandring itu? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, silahkan mengikuti kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai